Jika Yu Hao ingin ikut berpartisipasi dalam misi penyelamatan Tang Ya, Guru Xuan memintanya membuat alat jiwa kelas 8 terlebih dahulu. Alat jiwa yang akan dibuat bernama meriam pembusukan. Meriam pembusukan merupakan salah satu alat jiwa ofensif target tunggal yang paling sulit untuk dibuat. Meriam pembusukan juga dianggap sebagai salah satu alat jiwa ofensif target tunggal terkuat dalam kelasnya. Bahkan Guru Xuan sendiri masih kesulitan membuat meriam dekomposisi kelas 8 sendirian. Lebih jauh lagi, Guru Xuan menyebutkan bahwa meriam dekomposisi kelas 8 tidak praktis dan memerlukan banyak waktu untuk membuatnya. Karena meriam pembusukan sangat sulit dibuat, Huo Yuhao mempelajari skema pembuatan meriam pembusukan selama 2 hari penuh. Setelah 2 hari berlalu, Huo Yuhao akhirnya mulai mengambil tindakan. Namun sebelum ia mulai membuat alat jiwa, ia terlebih dahulu bermeditasi memulihkan kembali kekuatan jiwanya. Ketika Yu Hao memasuki kondisi meditasinya, Bei Susanshi serta He Chaito dan Guru Xuan dibuat sangat terkejut melihat kekuatan Yu Hao yang sangat mendominasi. Aura mengerikan yang menyerupai binatang buas kuno terus melonjak dari tubuhnya. Sisik naga kemasan mulai muncul di setiap kulitnya. Aura Yu Hao terus meningkat memberi tekanan pada setiap orang di sekitarnya. Ketika pusaran hitam aneh secara bertahap muncul di dahi Yu Hao, semua orang merasakan lautan spiritual mereka mulai bergetar hebat. Bei He Chaito dan Susanshi mundur beberapa langkah sembari berkata, "Kami tidak bisa menahan tekanan spiritual dari adik junior." Setelah mengatakan itu ketiganya berbalik dan meninggalkan ruangan dengan ekspresi kaku di setiap wajah mereka. Kekuatan spiritual Yu Hao terlalu aneh dan sangat mendominasi. Dalam keadaan seperti itu, Bei dan yang lainnya terus-menerus mengalami guncangan spiritual yang membuat mereka kesulitan bertahan. Sementara itu di dalam ruangan, Guru Xuan menatap Yu Hao dengan tatapan ketidakpercayaan. Ia jelas menyadari betapa sulitnya membentuk inti jiwa. Inti jiwa sangat kuat dan sangat menakutkan. Saat itu ketika Guru Xuan menerobos level Douluo, ia mengalami kesulitan membentuk inti jiwanya sendiri. Bahkan beberapa Douluo Transcendent dari Akademi Shrek secara langsung turun tangan untuk membantunya. Namun setelah melihat Yu Hao memiliki inti jiwa, ia dibuat takjub bagaimana mungkin Yu Hao yang hanya seorang sage jiwa telah memiliki inti jiwa. Guru Xuan berpikir apakah Yu Hao akan benar-benar dapat membuat meriam pembusukan. Namun pemikiran itu dengan cepat menghilang ketika Guru Xuan berpendapat tidak mungkin bagi Yu Hao membuat meriam pembusukan. Meriam pembusukan merupakan alat jiwa kelas 8 puncak yang hampir mencapai kelas 9. Bahkan jika kekuatan spiritual Yu Hao cukup kuat, Guru Xuan percaya tidak mungkin bagi Yu Hao dapat membuat alat jiwa kelas 8 seperti ini. Menempa alat jiwa membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan jiwa yang kuat. Selain itu Yu Hao masih harus dapat menggunakan alat jiwa kelas 8 dengan sempurna dalam kesepakatannya dengan Guru Xuan. Guru Xuan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang ketika dia berjalan keluar dari ruangan. Ketika Susanshi melihat Guru Xuan juga ikut keluar, Susanshi mengatakan mengapa aku merasa sedikit aneh dengan aura Yu Hao. He Chaito menambahkan bahwa aku tidak pernah melihat Yu Hao memiliki kekuatan spiritual sekuat itu. Terlebih lagi kekuatan jiwanya tampaknya telah jauh berubah dari sebelumnya. Aku bahkan heran mengapa Yu Hao memancarkan aura yang menyerupai binatang buas. Guru Xuan menggelengkan kepalanya sembari berkata, aku seorang insinyur jiwa dan bukan master jiwa. Jika kalian ingin mengetahui alasannya, sepertinya kalian hanya bisa bertanya pada titel Douluo di Akademi Shrek. Lagi pula aku tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Yang jelas Yu Hao tidak akan kuizinkan pergi kecuali dia bisa membuat alat jiwa kelas 8. 2 jam berlalu ketika Yu Hao memulai meditasinya. Tepat ketika gelombang kekuatan jiwa Yu Hao berangsur-angsur surut, raungan naga terdengar yang beresonansi di dada Yu Hao. Semua orang terkejut dan segera bergegas melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Yu Hao bangun dari meditasinya, ia terkejut melihat semua orang telah berkumpul di hadapannya. Guru Xuan memberitahukan kalau waktu 3 hari yang ditentukan hampir habis. Jika Yu Hao tidak bisa membuat meriam pembusukan sebelum fajar tiba, maka Yu Hao tidak diizinkan ikut bersama yang lainnya untuk menyelamatkan Tang Ya. Huo Yu Hao berkata, Guru Xuan, Anda terlalu kejam memberiku alat jiwa yang sangat rumit. Bahkan jika Anda ingin saya membuat alat jiwa kelas 8, tidak seharusnya Anda memberi saya meriam pembusukan. Jika seseorang ingin membuat alat jiwa ini, mereka diharuskan memahami kekuatan ruang terlebih dahulu. Seandainya aku tidak mendapatkan pemahaman tentang kekuatan spasial dalam beberapa minggu terakhir, aku pasti tidak akan bisa membuatnya. Guru Xuan sekali lagi dibuat takjub setelah mendengar Yu Hao telah memahami kekuatan spasial. Dikatakan hanya seorang Douluo berjudul yang dapat memahami kekuatan spasial.
Namun tidak disangka, Yu Hao benar-benar dapat memahami kekuatan spasial dengan tingkat kultivasinya saat ini. Guru Xuan melangkah maju sembari bertanya, "Bajingan kecil, apakah kau benar-benar dapat menguasai kekuatan spasial?" Huo Yuhao tertawa sembari menjawab, "Meskipun aku tidak begitu percaya diri, namun aku akan mencobanya." Ketika Yu Hao berbicara, ia melangkah maju meraih sepotong logam langka dan mulai membuat lapisan luar meriam pembusukan. Guru Xuan bertanya mengapa Yu Hao tidak membuat formasi intinya terlebih dahulu. Bagi seorang insinyur jiwa, formasi inti selalu dibuat terlebih dahulu ketika membuat alat jiwa. Ini karena membuat formasi inti merupakan hal tersulit dalam pembuatan alat jiwa. Huo Yuhao hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk membuat cangkang terluar dari meriam dekomposisi kelas 8. Setelah menyelesaikan cangkang luarnya, Huo Yuhao dengan cepat mulai membuat inti formasinya. Untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar, Yu Hao menggunakan kekuatan spiritualnya merasakan setiap potongan logam menunjukkan garis-garis yang terjalin dengan erat. Garis-garis ini adalah cetak biru yang telah Yu Hao pelajari sebelumnya. Dengan menggunakan cakar beruang teror claw-nya, Yu Hao dengan sangat hati-hati mengukir bentuk luar dari formasi inti meriam pembusukan. Guru Xuan sedikit bernostalgia ketika menyaksikan Yu Hao membuat meriam dekomposisi. Saat itu ketika dia masih berada di Kekaisaran Ryue, dia mengandalkan meriam dekomposisi kelas 8 untuk menjadi insinyur jiwa kelas 8 termuda di Aula Kebajikan. Pada saat yang sama ia diangkat sebagai peneliti utama Aula Kebajikan setelah berhasil membuat meriam dekomposisi. Meriam pembusukan memiliki 3 inti formasi, setiap inti formasi tersusun dari 8 formasi luar. Saat itu Guru Xuan memerlukan waktu 3 hari penuh untuk membuat inti formasi pertama. Namun saat ini Yu Hao hanya memerlukan 4 jam untuk membuat 2 inti formasi meriam pembusukan. Tepat ketika Yu Hao membuat inti formasi yang ketiga, mata takdirnya perlahan-lahan terbuka. Kekuatan spiritual yang begitu kuat membuat He Chaito hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Yu Hao menggunakan jarum es dan mulai mengukir 18 rotasi inti formasi ketiga. Mengukir inti formasi ketiga jauh lebih sulit dari inti formasi pertama dan kedua, dan setelah gerakan terakhir, Huo Yu Hao akhirnya menyelesaikan inti formasi ketiga ditandai dengan adanya celah spasial. Setelah membuat 3 inti formasi yang terdiri dari 24 formasi luar, Huo Yu Hao mulai merakit meriam pembusukan kelas 8. Setelah menyatukan 3 inti formasi, Yu Hao lanjut menyusun cangkang luar meriam, dan setelah semuanya terpasang dengan baik, meriam pembusukan kelas 8 akhirnya berhasil dibuat. Guru Xuan mengambil meriam di tangan Yu Hao dan bertanya apakah Yu Hao pernah belajar cara membuat alat jiwa dari orang lain. Bagaimana mungkin kamu bisa membuat alat jiwa kelas 8? Yu Hao menjelaskan bahwa ia bisa membuat alat jiwa yang bahkan lebih tinggi dari levelnya. Saat itu ketika Yu Hao masih seorang insinyur jiwa kelas 5, Yu Hao sudah mampu membuat alat jiwa kelas 6. Guru Xuan terdiam sesaat sebelum bergumam mengatakan, seorang jenius memang tidak bisa diukur dengan logika. Anak ini telah menjadi insinyur jiwa kelas 8 begitu saja. Yu Hao lalu bertanya apakah sekarang Guru Xuan telah mengizinkannya pergi menyelamatkan Tang Ya. Meskipun Yu Hao telah menyelesaikan tugas yang Guru Xuan berikan, namun Guru Xuan tetap tidak mengizinkan Yu Hao pergi. Guru Xuan tetap bersikeras dengan keputusannya dan meminta Yu Hao tetap di sekte untuk mempelajari pengetahuan dasar seorang insinyur jiwa kelas 8. Guru Xuan yakin Yu Hao akan menjadi insinyur jiwa kelas 9 selama bisa mencapai level Douluo berjudul di masa mendatang. Melihat betapa gigihnya Guru Xuan, Yu Hao menjadi kesal berkata, "Guru Xuan, mengapa Anda tidak menepati perkataan Anda? Bukankah kita telah sepakat jika saya bisa membuat meriam dekomposisi, Anda akan mengizinkan saya pergi?" Guru Xuan menjawab, "Kamu masih belum menyelesaikan tantangan dariku. Meskipun kamu telah berhasil membuat meriam pembusukan, namun kamu belum menunjukkan bisa menggunakan meriam ini." Bei menepuk pundak Yu Hao sembari berkata, "Karena Guru Xuan tidak mengizinkanmu pergi, maka kamu tetaplah tinggal di sekte." Yu Hao berkata ia harus ikut dalam misi penyelamatan Guru Xiaoya. Yu Hao berbalik menatap Guru Xuan sembari berkata, "Meskipun saya tidak ingin bertentangan dengan Anda, saya harus memberitahu Anda bahwa saya dapat dengan mudah menggunakan meriam pembusukan ini jika itu berarti saya dapat berpartisipasi dalam misi." Mendengar ini Guru Xuan semakin marah ketika dia berkata, "Bajingan, apa kau sudah gila? Tidak mudah bagimu untuk membuat alat jiwa kelas 8 dan sekarang kau bahkan berkata dapat menggunakannya. Menciptakan dan menggunakannya adalah dua konsep yang berbeda. Meriam pembusukan sangat sulit digunakan bahkan seorang Douluo jiwa sekalipun masih sulit menggunakannya. Terlebih kau telah menghabiskan cukup banyak kekuatan jiwamu untuk membuatnya. Bagaimana mungkin kau bisa menggunakan meriam pembusukan?"
Huo Yuhao menjelaskan bahwa kekuatan jiwanya sebenarnya telah berada di peringkat 80, terlebih lagi ia memiliki jiwa bela diri kembar, karenanya, dia memiliki keunggulan dalam hal kekuatan jiwa. Selain itu dengan adanya inti jiwa spiritualnya, Yuhao berkata ia bahkan dapat menggunakan alat jiwa kelas 9 sekalipun. Semua orang dipenuhi keterkejutan ketika mendengar Yuhao telah berada di peringkat 80. Yuhao lanjut menjelaskan saat itu ketika dia mendapatkan kristal es ilahi, ia secara tidak sengaja menemukan beberapa esensi es misterius, dan setelah menyerap esensi es misterius, Yuhao membuat kemajuan cukup besar pada kultivasinya. Yuhao juga menjelaskan bahwa ketika dia pergi ke lembah api es Yin Yang, ia membawa kembali beberapa barang bagus, karenanya, ia berencana membagikannya kepada semua orang. Guru Xuan berjalan keluar dari ruangan, sama seperti Bei Bei dan Yuhao berpikir kalau Guru Xuan masih marah. Suara Guru Xuan terdengar dari luar mengatakan kalau ia akhirnya mengizinkan Yuhao pergi. Namun Guru Xuan memberi batas waktu 1 bulan, setelah 1 bulan kemudian, Yuhao harus kembali ke sekte. Jika tidak, Guru Xuan mengatakan Yuhao tidak akan diizinkan lagi meninggalkan sekte jika tidak kembali dalam waktu 1 bulan.